Ini Bu Yati kolaknya. Hari ini Bu Yati bakal bayar kan? Saya belum dapat sepeser pun. Jadi ibu pelanggan pertama saya. Bayarnya nanti aja ya, saya nggak punya uang cash. Setelah selesai ambil beberapa takjil, saya mau ke ATM dulu, baru deh balik lagi ke sini. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Beli apa lagi ya? Gorengan udah, kolak udah, kayaknya beli es jeruk seger tuh kesana ah. Masya Allah, cantik sekali. Hanya aku yang tampil mempesona di masjid itu. Ibu-ibu yang lain gak ada apa-apanya. Mau pergi ke pengajian ya? Tumben banget jam segini udah siap. Biasanya jam 3 sore baru mandi tuh. Kamu udah pulang mas? Iya nih, aku mau pergi ke pengajian sambil berburu takjil juga. Sore nanti di depan masjid ramai oleh orang-orang yang berjualan takjil. Bu, aku dengar-dengar dari tetangga kita, kamu nggak pernah bayar takjil ya? Padahal aku selalu kasih kamu uang banyak, Bu. Masa iya nggak bisa cukup buat bayar takjil sih? Harga takjil kan murah, nggak semahal itu. Nanti aku bayar kok, mereka aja yang terlalu pelit, gak mau aku hutang. Lagi pula aku nggak ngutang banyak kok, cuma ambil yang murah-murah aja. Bohong, mereka bilang ibu itu sering seperti ini. Pasti hutang ibu juga banyak dong. Memangnya kenapa nggak mau bayar sih? Mereka cari uang buat keluarga mereka loh. Tapi ibu malah seenaknya seperti ini. Hah, seenaknya gimana sih? Kalau nggak bawa dompet, ya aku bisa apa? Masa harus aku bayar pakai daun? Aku tahu kamu, Bu. Mana mungkin lupa sama dompet. Kamu itu kalau kemana-mana selalu bawa dompet loh. Aduh, kenapa malah kamu yang ribet sih mas? Mereka aja nggak berisi kayak kamu. Padahal kamu dengar ini dari orang-orang kan? Tapi mulut kamu nggak ada remnya, nyerocos aja terus. Kuping aku sakit. Kalau suami ngomong itu cukup didengerin. Jangan jawab terus. Aku juga berisik karena aku nggak mau kamu terluka karena kesalahan kamu sendiri. Ah, sakit mas. Kamu itu lagi puasa, nggak boleh kasar sama istri sendiri. Udah aku mau berangkat dulu ke masjid. Aku nggak kasih izin kamu pergi. Aku takut kamu nggak mau bayar takjil yang kamu ambil. Aku juga nggak akan marah kalau kamu bisa nurut sama aku. Kamu dengerin apa kata aku. Kamu nggak bikin masalah. Aku nggak akan marah sedikit pun. Aku berangkat dulu ya mas. Jaga rumah, jangan kemana-mana. Aku nggak tahu dari kapan Yati seperti itu. Tapi banyak warga mengeluh sama aku karena dia nggak pernah bayar takjil. Ibu, ketika kita berpuasa, kejujuran itu bagaikan tiang kokoh yang harus kita jaga. Jangan sampai kejujuran dalam diri kita runtuh karena perbuatan kita selama ini. Kenapa malah natap saya? Emangnya saya salah apa? GR, siapa yang natap Bu Yati? Orang kita cuma refleks aja kok. Ibu-ibu, jangan ribut. Mari kita lanjutkan pengajian ini. Sesama umat muslim itu nggak boleh saling bermusuhan. Kita lanjut ya Bu. Selanjutnya kejujuran. Apalagi yang harus kita terapkan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu sholat 5 waktu. Jangan biarkan setan-setan menggerogoti hati kita untuk jauh dari kewajiban kita sebagai umat muslim. Ustazah, kalau ada orang yang gak pernah bayar saat membeli sesuatu itu gimana Ustazah? Ada orang yang seperti itu ya? Aduh, bahaya juga nih. Orang seperti itu bisa merugikan banyak orang. Ada dong Bu Ustazah. Makanya kami semua pengen tahu orang seperti itu akan mendapatkan apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau bayar itu berarti sama saja ngutang kan? Orang yang seperti itu sama saja seperti pencuri. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mengembalikan utang. Setiap utang yang kita miliki ada sebuah janji yang harus kita lunasi sampai akhir hayat. Jangan berjanji kalau tidak mau diingatkan. Jangan berhutang kalau tidak mau ditagih. Ustazah tahu nggak, kata pedagang depan masjid, orang itu cuma janji aja mau bayar, besoknya ngambil lagi, nggak bayar lagi, terus aja gitu. Ustazah, kita kan lagi pengajian, kenapa tiba-tiba bahas hutang? Loh, kenapa malah ngeliatin saya lagi sih? Apa ada yang salah dengan dandanan saya? Ibu-ibu, sudah, kenapa kalian semua selalu menatap Bu Yati dengan tatapan yang tidak suka? Lebih baik kita lanjutkan pengajian ini ya. Setelah itu kita pergi berburu takjil di depan masjid. Lihat deh, Bu Yati sedang menjalankan aksinya. Saya berat banget ada penjual yang berani negur dia. Iya, saya juga. Dia bikin usaha orang lain rugi banget. Mana kayak nggak ada muka-muka bersalah lagi. Iya, kok wajah Bu Yati bisa setebal itu ya? Ya bisa lah, namanya juga pencuri kan. Malahan aneh kalau Bu Yati punya rasa malu. Terima kasih ya Bu Amor, saya permisi. Tunggu dulu, mana uangnya Bu Yati? Ini kebiasaan deh. Saya lupa bawa dompet, soalnya pas di rumah itu buru-buru, takut ketinggalan pengajian Ustazah Yoyo. Gitu aja terus, Bu Yati mau bikin saya bangkrut ya? Rugi nih kalau terus seperti ini. Ngambil apa lagi ya? Semua makanan dan minuman yang ada di sini udah aku coba. Cek ke lapak Pak Yusuf aja deh, gorengan punya dia kan enak banget. Pak
Pak Yusuf, saya mau gorengannya 10.000 ya. Kasih cabai hijau yang segar. Saya nggak mau pakai sambal kacang dulu. Bu Yati belum bayar gorengan itu. Mana uangnya? Ini sudah yang ketiga kalinya. Saya mau pulang dulu. Nanti saya balik lagi ke sini ya buat bayar jajanan saya. Tunggu sebentar ya Pak Yusuf. Allah, bosen saya dengar alasan Bu Yati. Bayar sekarang. Mana uangnya Bu Yati? Uangnya ada di rumah. Saya nggak bawa dompet. Nanti saya balik lagi ya. Pak Yusuf nggak perlu khawatir. Sabar Pak, kita lagi puasa. Kita tunggu aja besok. Apa kali ini Bu Yati bener-bener mau bayar takjil yang dia beli? Saya nggak bisa sabar lagi. Kelakuan Bu Yati itu benar-benar bikin saya kesel. Gorengan Pak Yusuf emang gak kalah enak sih. Bumbunya pas. Ibu beli gorengan ini pakai uang kan? Bukan pakai kata nggak bawa dompet. Nggak ada receh. Bayarnya besok aja. Kamu nggak pakai alasan itu kan? Ya, aku pakai alasan itulah. Kita harus menghemat pengeluaran supaya kita bisa beli baju lebaran banyak. Bu, kamu ini gak ada berubahnya ya. Jangan dijadiin kebiasaan. Bapak malu. Kalau mereka anggap bapak gak pernah kasih kamu uang gimana? Mau ditaruh mana muka bapak ini? Santai mas, mereka juga gak marah kok sama aku. Kamu nikmatin aja gorengan ini. Aku gak mau kita buka puasa dengan makanan ini. Ayo kita ke rumah Pak Yusuf. Kita bayar gorengan ini. Besok aja, kita gak punya waktu banyak mas. Kita belum sholat maghrib, belum juga terawih. Kita gak akan lama. Cuma ngasih uang doang kan? Gak mau mas, besok kan bisa. Gak harus sekarang juga. Aku masih lapar mas. Jangan ngajak-ngajak aku. Kamu harus bayar hutang-hutang itu. Jangan meruntuhkan usaha orang lain. Ibu gak takut kena azab dari kebiasaan ini? Ajab, kuno banget. Masih percaya aja dengan adanya ajab. Kalaupun ada, dari dulu juga aku udah kena ajab. Tapi sekarang masih baik-baik aja kan. Aku gak kenapa-napa. Bu, jangan anggap azab itu hanya kata-kata semata. Azab itu benar adanya. Suatu saat kamu akan merasakan itu, Bu. Ih, hari ini orang-orang kenapa pada bikin kesel sih? Cuma perkara nggak bayar takjil aja sampai heboh gitu. Padahal santai aja sih, nggak harus berisik. Bu Amor, hari ini saya rugi 10.000. Saya tahu jumlahnya kecil, tapi hati saya merasa nggak ikhlas, Bu. Iya saya juga, tapi saya nggak bisa menegur keras ke Bu Yati. Coba aja saya bisa kayak Pak Yusuf tadi. Awalnya saya nggak mau negur, tapi karena terlalu sering dan alasan yang nggak masuk akal, saya tegur aja lah. Bu Yati itu selalu pengen makan takjil tanpa mau bayar. Kita tagih aja utang dia Pak. Bu Yati itu selalu ngutang ke tempat saya, mungkin sekitar 200.000. Assalamualaikum Bu Amor, Pak Yusuf. Berdua aja nih. Ngomong-ngomong kalian berdua kenapa? Lagi ada masalah ya? Iya nih Ustazah, kita berdua sama pedagang lainnya rugi karena Bu Yati nggak pernah bayar takjil yang ia bawa. Apa? Bu Yati nggak pernah membayar takjil? Pantesan saja di pengajian kemarin ibu-ibu pada bahas soal seseorang yang nggak mau bayar. Ternyata itu Bu Yati. Padahal Bu Yati itu seorang ibu rumah tangga yang rajin mengikuti kegiatan keagamaan. Tapi kelakuan Bu Yati nggak mencerminkan semua itu. Kenapa Bu Yati ngelakuin itu ya? Bu Yati itu selalu punya banyak alasan. Semua pedagang udah muak sama Bu Yati. Dia benar-benar hama di bulan suci ini. Astagfirullahaladzim Pak Yusuf. Saya tahu Bapak marah sama Ibu Yati, tapi jangan berkata buruk di bulan yang penuh berkah ini. Ustazah, kami tahu kami harus menjaga lisan kami, tapi Bu Yati ini udah gak bisa dibiarin lagi. Dia benar-benar gak punya perasaan. Saya tahu, saya paham. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatasi ini. Allah gak akan diam melihat hambanya menderita karena sesama umatnya. Bu Yati pasti akan mendapatkan teguran dari Sang Pencipta. Kita memang gak bisa memprediksi kapan teguran itu datang, tapi saya yakin teguran itu akan datang. Bener kata Bu Ustazah. Kita ke masjid aja yuk, takutnya keburu isya. Assalamualaikum Pak Dinar, maaf saya ganggu waktunya. Saya cuma mau bilang Bu Yati itu sangat meresahkan sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tahu Pak Yusuf. Semua warga juga selalu memberitahu saya. Pak Dinar, jangan diam aja. Bapak harus nasehatin Bu Yati. Dia bikin para pedagang stres. Saya selalu kasih nasihat Bu Yati, tapi Bu Yati nggak pernah mau dengar nasihat saya. Siapa yang telepon kamu malam-malam gini mas? Tadi ibu dengar, kayaknya ibu kenal deh suaranya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bu Yati harus bayar semuanya. Dia harus ganti rugi. Bu, tadi Pak Yusuf telepon Bapak. Dia marah-marah karena Ibu. Cepat kamu ke rumahnya sekarang. Kamu bayar gorengan kemarin dan gorengan hari-hari sebelumnya. Ih, Pak Yusuf itu rewel banget sih. Cuma masalah gorengan doang loh. Aku pasti bayar kok. Jangan pasti-pasti terus, lakuin sekarang sebelum mereka semakin kesal sama kamu, Bu. Apaan sih? Udah, jangan ikut ribut kayak mereka.
Kenapa kopinya ditumpahin? Aku butuh effort loh buat bikin kopi itu. Mas gak bisa ya menghargai aku? Aku nggak akan mau menghargai kamu karena kamu sendiri aja nggak bisa menghargai perjuangan orang lain untuk mencari nafkah. Marah-marah terus, ih lagian buat apa bayar? Mereka aja jualan di depan masjid. Aku kan sering datang untuk pengajian, jadi ya gratis lah, ngapain bayar? Ini Bu Yati kolaknya. Hari ini Bu Yati bakal bayar kan? Saya belum dapat sepeser pun. Jadi ibu pelanggan pertama saya. Bayarnya nanti aja ya, saya nggak punya uang cash. Setelah selesai ambil beberapa takjil, saya mau ke ATM dulu, baru dia balik lagi ke sini. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Beli apa lagi ya? Gorengan udah, kolak udah. Kayaknya beli es jeruk seger tuh, kesana ah. Pak, saya mau es jeruknya. Es batunya banyak ya Pak, supaya lebih seger. Siap Bu, tunggu sebentar ya. Terima kasih ya Pak, mari Pak. Woi Bu Yati, bayar dulu, main pergi aja nih. Besok aja ya, saya nggak bawa uang, saya mau ke ATM dulu nih. Segini udah cukup, besok aku balik lagi. Aku harus ambil lebih banyak dari hari ini. Kira-kira menu terbarunya ada apa aja ya? Gak sabar deh, pengen cepet-cepet besok sore. Bener-bener gak punya malu. Dia nggak lihat apa rata-rata penjual di sini sudah berumur. Kan udah saya bilang, Bu Yati gak akan pernah punya rasa malu. Kita tunggu aja apa yang dikatakan Bu Ustazah Yoyo akan terjadi. Iya, kita tunggu aja momen itu tiba. Saya selalu mendoakan Bu Yati mendapatkan ajab yang sesuai dengan kebiasaannya. Iya, saya juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berpihak kepada kita. Pasti dong, kalau berpihak ke Bu Yati itu salah. Kenapa nggak makan gorengannya? Padahal aku beli loh. Masa kamu nggak mau, Mas? Aku nggak percaya kalau itu beli. Bisa aja kamu nggak bayar lagi kan? Aku beli kok. Mana mungkin aku nggak bayar terus? Yang ada mereka nggak akan mau kasih aku dagangan mereka karena nggak pernah bayar. Gak usah bohong lagi Bu. Aku tahu kamu menutupi semua ini dengan kata-kata manis. Udahlah, ini yang terakhir kalinya. Aku mau beli makanan yang lain aja. Kamu habisin aja semua makanan haram itu. Bagus deh, kalau nggak mau, aku bisa menghabiskan semua ini dengan tenang. Lagian mau beli makan di mana coba? Yang jualan aja masih pada buka puasa. Kenapa gorengannya jadi batu? Aduh, mana keras lagi? Kok malah nempel gini ya? Mana nggak bisa lepas lagi? Ah, kenapa nggak mau lepas? Batu ini semakin nempel keras di kulitku. Ada apa ini? Ini aneh banget. Masa iya gorengannya bisa jadi batu? Ah, kenapa semakin banyak? Kemana makanannya aku bawa? Kolak, di mana kolak itu? Aku belum sempat memakannya. Ah, sakit. Batunya semakin menyatu dengan kulitku. Kalau aku lepas paksa, tangan aku bisa berdarah gara-gara batu ini. Ho 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 ho. Yati, Yati, kenapa kamu harus ketakutan? Batu itu menempel karena ulahmu sendiri. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu namaku? Jangan sembunyi, ayo keluar. Ho 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 ho. Nikmati azab ini Yati. Kamu akan terus hidup dengan batu-batu itu. Azab? Enggak, aku nggak mau kena azab. Mas, ada hantu Mas. Tolong aku Mas, batu ini membuat tanganku kesakitan. Pak Dinar, Bu Yati gak siapin makanan ya? Oh iya, saya dengar-dengar Bu Yati gak pernah bayar takjil ya? Iya, Yati gak pernah bayar takjil. Dia cuma mau buka puasa dengan makanan enak, tapi gak mau ngeluarin uang sepeser pun. Hahaha, sabar ya Pak. Saya tahu Pak Dinar malu sama kebiasaan Bu Yati. Gimana gak malu? Setiap hari saya kasih uang buat belanja, tapi saya nggak tahu uang ini dipakai buat apa. Lagian harga takjil itu nggak mahal, tapi Yati lebih memilih jalan yang salah. Mungkin Bu Yati punya alasan lain kenapa nggak pernah pakai uang hasil kerja Pak Dinar. Tapi kalau nggak dipakai buat apa saya capek-capek kerja? Tujuan saya kerja kan buat dia juga. Pak Dinar, lebih baik Bapak pulang secepatnya. Saya dengar suara Bu Yati yang terus berteriak di dalam rumah. Saya takut Bu Yati kenapa-napa. Apa? Yati teriak-teriak? Mungkin di rumah lagi ada kecoa. Dia kan takut sama kecoa. Kayaknya bukan deh. Bu Yati kayak lagi kena azab. Samar-samar saya dengar Bu Yati terus mengucap kata batu. Kenapa Pak Dinar kelihatan tenang gitu? Kalau Bu Yati beneran kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Coba pulang dulu aja Pak. Ustazah nggak pernah bohong loh. Ini uangnya, terima kasih ya Pak. Pak Dinar cepat, saya tahu Pak Dinar kecewa sama Bu Yati, tapi untuk saat ini buang rasa benci itu. Bu Yati butuh bantuan Pak Dinar. Ya udah, ayo kita langsung ke rumah saya. Kenapa batunya tetap gak mau lepas? Aku harus gimana supaya batu ini bisa lepas dari tanganku? Bu, tangan kamu kenapa penuh sama batu? Apa yang sebenarnya terjadi Bu?
Semua batu ini adalah makanan yang aku bawa dari para penjual. Mereka berubah menjadi batu dan menempel di tanganku, Mas. Astagfirullahaladzim, pasti ini ada hubungannya sama perilaku Bu Yati. Ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab yang ibu dapat benar-benar setimpal dengan kebiasaan ibu. Ustazah benar, pasti batu-batu ini aja bagi saya karena suka mengambil makanan tanpa membayar. Banyak orang yang merasa rugi karena perbuatan saya itu. Saya akui, saya bersalah. Lagian ada-ada aja. Kenapa ibu nggak mau bayar coba? Uang yang sering aku kasih ibu dipakai buat apa? Masa iya uang sebanyak itu habis? Ada kok, uang dari kamu ada, Mas. Aku simpan baik-baik. Bu Yati, lebih baik ibu minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin batu-batu ini akan lepas dengan sendirinya. Jangan merasa malu untuk mengakui kesalahan ibu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni aku atas dosa yang aku perbuat. Aku merasa bersalah. Aku sadar kalau aku telah merugikan banyak orang untuk kesenangan diri sendiri. Ustazah, lihat Ustazah, batunya lepas dari tangan saya. Alhamdulillah, setelah ini Bu Yati ganti rugi ya, supaya nggak ada kejadian aneh lagi. Iya Ustazah, aku senang karena Allah langsung mengampuni kesalahanku. Tapi rasa malu dan penyesalan masih membekas di hati ini. Pak, Bu, saya sudah ganti semua kerugian yang saya lakukan. Saya juga ingin meminta maaf kepada kalian semua. Tolong maafkan kesalahan saya. Kami semua sudah memaafkan kesalahan Bu Yati. Tapi ibu janji ya, kalau mau beli apa-apa harus bayar. Hehehehe. Pasti dong, saya takut kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kapok berbuat dosa seperti kemarin. Alhamdulillah, makasih ya Bu Yati. Ibu sudah mau bertanggung jawab dengan mengganti utang-utang ibu dengan jujur. Sama-sama, terima kasih juga sudah mau memaafkan kesalahan saya. Alhamdulillah, akhirnya kita semua bisa rukun kembali. Bu Yati sudah meminta maaf dan sudah membayar hutang-hutangnya dengan sangat baik. Semoga setelah ini nggak ada lagi kejadian yang sama ya. Kita semua harus bisa berperilaku baik, apalagi di bulan suci Ramadan. Bu, ayo kita pulang. Kita harus belanja bulanan. Terima kasih banyak ya, Pak, Bu. Saya merasa lega karena kalian bisa memaafkan kesalahan istri saya. Mari Pak, Bu, saya sama Mas Dinar pulang dulu. Assalamualaikum. Perubahan baik Bu Yati benar-benar terlihat jelas. Saya merasa bangga dengan melihat itu. Saya juga, semoga Bu Yati benar-benar jadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Amin, kita siap-siap untuk berbuka puasa aja yuk. Gak lama lagi azan maghrib berkumandang. Iya, mari Pak, Bu, kita bereskan dagangan kita. Ini Pak, uangnya semuanya jadi 30.000 kan? Uang yang saya kasih pas kan Pak? Gak kurang? Pas Bu, kenapa Ibu jadi lebih teliti gini? Padahal dulu itu Ibu selalu bodoh amat. Saya belajar banyak Pak. Apapun yang saya ambil, saya harus memastikan apa saya sudah membayar dengan adil atau belum. Ini adil kok Bu, tapi kalau Ibu mau tambah bayar lagi gak apa-apa. Saya ikhlas lahir batin. Hahaha, itu mah emang maunya kamu aja Pak. Aku belajar dari ajab yang aku terima. Kejujuran dan tanggung jawab adalah hal yang sangat penting, apalagi di bulan suci Ramadan.